Jurnal Refleksi Mingguan Modul 2.1 disusun oleh Yohanes Syarianus GSkom dari SMK Negeri 2 Tonderua, Kabupaten Utara, Provinsi Sumatera Utara, calon guru penggerak Angkatan 10. Di mana fasilitator adalah Bapak Arpan Supianto SPD MPD dan pengajar praktik adalah Bapak Krisman Harifa SPD. Pada penyusunan jurnal mingguan modul 2.1 ini, saya menggunakan refleksi model 4F atau 4P, yaitu peristiwa, pembelajaran, perasaan, dan penerapan. Pendahuluan. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodrat masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik. Ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Sebagai pendidik, dengan meyakinkan bahwa tugas kita adalah melayani murid dengan segala keberagaman tersebut, serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Peristiwa. Pada tanggal 4 Juni 2024, seluruh CGP itu melakukan pretest modul 2. Kemudian peserta CGP pada sesi ini dihadapkan dengan menjawab kurang lebih 20 soal yang mengacu pada modul 2. Pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 masuk pada materi mulai dari diri dan eksplorasi konsep, di mana CGP diajak memahami pendahuluan pada modul 2.1, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan pandangan pada forum, di mana forum ini adalah forum komunikasi fasilitator dan peserta pada modul 2.1. Pada bagian mulai dari diri, CGP diajak untuk membuat refleksi individu. Pada modul 2.1.A.4 eksplorasi konsep modul 2.1, CGP dihadapkan dengan 20 halaman materi, mulai dari materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid hingga sampai pada materi membuat refleksi. Pada tanggal 10 Juni 2024, masuk pada materi eksplorasi konsep forum diskusi. Pada forum diskusi, CGP bersama pengajar praktik yang dipandu oleh fasilitator mendiskusikan mengenai kasus Ibu Derana dengan menjawab beberapa pertanyaan pemandu, yaitu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru, kemudian bagaimana cara guru tersebut menemukan kebutuhan belajar muridnya, kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, dan pertanyaan paling terakhir atau nomor 4 adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Pada tanggal 11 Juni 2024 masuk pada ruang kolaborasi, di mana kelompok CGP mempresentasikan hasil kerja kelompok dan berdiskusi dengan kelompok CGP lain terhadap hasil pembahasan kasus setiap kelompok. Pada tanggal 13 Juni 2024 masuk pada materi demonstrasi kontekstual. CGP mempelajari contoh RPP berdiferensiasi serta diberi penugasan untuk membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi sesuai pembelajaran yang diampu oleh CGP sendiri. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2024, CGP melaksanakan pendampingan individu. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2024, pelaksanaan loka karya kedua. Pada tanggal 19 Juni 2024,
Masuk pada elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi. Pada sesi ini, CGP memberikan berupa pertanyaan terhadap materi yang masih belum dipahami sebagai bahan diskusi pada elaborasi pemahaman. Pada tanggal 20 Juni 2024, elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi, di mana CGP diskusi bersama CGP lain, PP, serta fasilitator yang dipandu oleh instruktur. Pada tanggal 21 Juni 2024, mulailah materi aksi nyata, di mana pada sesi ini CGP mendokumentasikan dengan melakukan aksi nyata penerapan RPP pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2024, masuk pada penyusunan jurnal refleksi mingguan yang dilakukan oleh CGP. Feelings atau perasaan. Perasaan saya sangat senang mengikuti modul ini, di mana saya semakin paham pembelajaran berdiferensiasi serta penyusunan RPP berdiferensiasi. Kemudian, findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya peroleh adalah memetakan kebutuhan murid yang kita lihat lewat 3 aspek, yaitu mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ada 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Guru harus menemukan keberagaman murid. Keberagaman murid dapat berupa murid-murid kita yang berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat mengakses teknologi dari rumah hingga tidak bisa berpartisipasi dalam pembelajaran daring. Ada juga murid-murid yang memiliki kesulitan memahami bahasa yang digunakan di kelas, karena ia murid yang baru pindah dari daerah lain. Ada juga murid-murid yang bosan karena ia sebenarnya telah menguasai keterampilan yang diajarkan, sehingga pembelajaran tidak menantang lagi untuk dia. Ada juga murid-murid yang saat ini sedang berjuang keras untuk mencoba memahami apa yang diajarkan, namun karena adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara apa yang ia mampu lakukan dengan apa yang sedang pelajari, akhirnya tidak bisa membuat koneksi. Ada juga murid kita yang hasil kerjanya tampak baik, namun di sisi lain memiliki masalah sosial emosional. Ada juga murid-murid kita yang memiliki minat yang besar terhadap bidang tertentu. Ada juga murid kita yang memiliki kesulitan dalam belajar dan sebagainya. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu ada gaya belajar visual, di mana belajar dengan melihat. Misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, ada juga PowerPoint, atau catatan atau peta grafik organizer. Ada juga gaya belajar auditori, di mana cara belajar ini adalah belajar dengan mendengarkan, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, atau mendengarkan musik. Ada juga gaya belajar kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh. Beberapa contoh yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, yaitu mengamati perilaku murid-murid mereka, kemudian mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Bisa juga melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Atau bisa juga mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau oleh murid. Atau mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Atau bisa juga bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Atau membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. Bisa juga berbicara dengan guru atau murid sebelumnya. Atau membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Bisa juga dengan menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Atau bisa juga dengan melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Atau mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui aktivitas pembelajaran mereka. Penerapan.
Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan dikembangkan di kelas pada mata pelajaran yang diampu. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga akan diseringkan kepada rekan sejawat untuk dipelajari, diadopsi, dan dikembangkan pada proses pembelajaran. Demikianlah jurnal bimbingan ini, semoga bermanfaat.